Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan bahas tentang induksi elektromagnetik, ya. Nah, jadi sebenarnya untuk materi ini sebenarnya bisa digabung dengan materi sebelumnya, ya, mengenai tentang medan magnet. Cuman ada beberapa buku atau ada beberapa sumber yang yang memisahkan gitu. I think mau dipisah atau digabung, I think no problem ya. Karena emang udah sedikit beda materinya, tapi masih terkait gitulah. Jatuhnya tuh kayak kalau misalkan kimia, redoks dan elektrokimianya itu redoksnya dulu, elektrokimianya kepisah. Seperti itu. Oke, berarti induksi elektromagnetik di sini ada mind mapnya. Of course, yang nanti yang akan kita bahas. Nah, pertama GGL induksi, gitu ya. Jadi nanti ada kaitannya GGL induksi itu dengan hukum Lenz dan hukum Faraday. Nah, mereka berdua ini saling keterkaitan atau saling melengkapi bahasanya. Saling keterkaitan, saling melengkapi satu sama lain. Jadi makanya nanti kalau ditanyakan dengan terkait dengan rumus, of course rumusnya sama gitu ya. Cuman bedanya adalah ada yang melengkapi hukum yang sebelumnya. Oke, itu terkait dengan GGL induksi. Nanti yang akan kita bahas pertama of course yang ini dulu, kemudian barulah hukum Lenz. Oke, kemudian ada induktansi atau induktor. Nah, nanti ada kaitannya ya dengan alat listrik induktor, karena nanti berarti kita sudah belajar sejauh ini ada di listrik dinamis itu atau listrik dinamis yang searah ya, bukan yang bolak-balik, itu ada hambatan. Kemudian di listrik statis itu ada C, kapasitor, dan nanti kita akan belajar tentang L atau induktor. Oke. Nanti ini induktansi diri ada hubungannya dengan Henry ya. Kemudian aplikasi dari induksi elektromagnetik sendiri itu adalah aplikasinya kaitannya dengan generator listrik dan transformator atau trafo. Nah, untuk generator listrik yang kita akan bahas lebih ke AC ya dibandingkan sama DC, karena kalau DC tidak ada nggak ada rumus yang terkait tentang generator DC. Yang ada hanyalah generator AC. Oke, berarti di sini kita akan bahas tentang GGL induksi terlebih dahulu ya. Oke, berarti yang pertama adalah GGL induksi. Oke, bentar ya. Sorry. Oke, GGL induksi. GGL induksi. Nah, di mana ini dimulai oleh percobaannya adalah dimulai dengan percobaan Faraday. Oke, jadi kita akan bahas tentang hukum Faraday terlebih dahulu ya. Hukum Faraday. Nah, Faraday itu gimana? Oke, jadi di sini namanya pencetusnya oke sesuai dengan namanya, belakangnya Faraday ya. Nama lengkapnya adalah Michael Faraday. Jadi ini I think nanti gambar komponennya segala macamnya saya ambil dari sumber tertentu ya. Oke, jadi si Michael Faraday ini melakukan suatu percobaan gitu ya, dimana percobaannya adalah seperti ini ya. Jadi ada suatu kumparan ya, kumparannya ini nanti tadi dibikinnya mungkin habis dari dililit gitu ya. Nah, cara bikinnya gimana ya kita juga nggak tahu ya. Intinya dia ada sebuah lilitan, kemudian dihubungkan dengan galvanometer, kemudian arah magnetnya atau dari di kumparan ini dimasukkan atau dikeluarkan magnet. Jadi ini arah geraknya itu bisa keluar bisa masuk. Nah, di mana kaitannya dengan apa? Nah, jadi nanti hasilnya, hasilnya ada dua nih, atau sebenarnya ada tiga ya. Kalau nggak bergerak ya sesuai dengan yang gambar di awalnya, kalau nggak bergerak atau belum digerakin,
maka galvanometernya akan tetap di titik seimbang, ya, di titik 0. Kemudian magnet ini yang pertama ini, yang di atas ini adalah digerakkan mendekati mendekati kumparan. Mendekati kumparan atau memasuki kumparan gitu ya. Karena nanti bisa sampai masuk gitu ya, memasukkan kumparan yang dampaknya apa? Dampaknya adalah galvanometernya, jarum pada galvanometer akan bergerak ke arah kiri gitu ya. Akan bergerak ke arah kiri. Oke, galvanometer ya. Galvanometer bergerak ke kiri alias negatif gitu ya. Kemudian yang kedua ini adalah digerakkan keluar atau menjauhi ya. Menjauhi atau keluar ya, atau keluar dari keluar dari kumparan, dari kumparan. Apa dampaknya? Dampaknya adalah, lihat galvanometernya, jarum pada galvanometer bergerak ke kanan. Nah, sehingga si Faraday ini mengambil kesimpulan, kalau misalkan saya masukin keluar, ternyata terjadi adanya GGL induksi, alias ada istilahnya nih, ada listrik yang bergerak atau gaya gerak listrik. Nah, di mana gaya gerak listriknya ini mempunyai rumus ya. Jadi dia hukum Faraday ya. Muncullah hukum Faraday atau persamaan Faraday, di mana kan ini otomatis pasti punya medan magnet ya. Ini kan arah medan magnetnya. Kalau ini medan magnetnya si B, ini adalah medan magnetnya si kumparan yang ada di sini. Nah, di mana berarti ada rumus nih. Epsilon induksi itu akan setara. Nah, kalau kalian perhatikan sebenarnya kan ini berarti karena berhubung arahnya itu, kalau kalian perhatikan ini arahnya mendekati, ini arahnya ke kanan, giliran menjauhi ini ke kiri, maka si Faraday ini mengatakan bahwa besar GGL induksi yang terjadi itu akan melawan besarnya lilitan dikalikan dengan perubahan flux magnetnya dalam tiap waktu. Nah, jadi rumusnya seperti ini. Nah, dimana kalau kita tahu bahwa kalau misalkan ada delta-delta seperti itu, maka nanti ini bisa dikaitkan ya, terutama kalau untuk Faraday ini bisa dikaitkan dengan apa? Iya, dikaitkan dengan turunan. Oke, jadi epsilon induksinya atau E induksinya itu setara dengan min N d flux per dt. Seperti itu ya. Nanti kalau misalkan kalau ada persamaan, of course kita pakai yang bawah. Tapi kalau cuma sekedar angka doang, ya udah yang atas. Seperti itu ya. Jadi si Faraday ini cuma mendapatkan sebuah persamaan gitu ya. Nah, mendapat sebuah persamaan. Oke. Jadi ini adalah percobaan Faraday, di mana percobaannya adalah dia punya kumparan yang dipasang ke galvanometer ya. Kemudian digerak ada magnet di sekitar kumparan, yang dimana magnetnya ini nanti akan digerakkan maju atau mundur, mendekati atau menjauhi. Ternyata dampaknya apa? Kalau misalkan mendekati, ternyata arah galvanometernya akan
ke kiri, ke arah negatif. Tapi kalau dia menjauhi, maka arah jarumnya akan bergeser ke arah kanan. Nah, jadi kalau kita lihat persamaan ini, sebenarnya persamaannya dapat dari mana sih gitu ya. Nah, jadi si Faraday ini setelah melakukan percobaan seperti ini, dia mempunyai hukum ya. Hukum Faraday-nya itu seperti ini ya. Nah, jadi ini I think mungkin saya tukar tempatnya ya. Wait. Nah, seperti ini nih ya, saya hapus dulu. Nah, oke. Jadi dia menghasilkan hukum Faraday di mana kalau dibikin secara sistematis adalah seperti ini ya. Ada dua macam, kalau yang atas itu langsung angka, kalau yang di bawah biasanya persamaan. Nah, sesuai dengan Faraday, jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa gaya gerak listrik yang terinduksi pada rangkaian tertutup sama dengan negatif dari perubahan flux magnet, ya sesuai ya, negatif dari perubahan flux magnet terhadap waktu dalam suatu rangkaian. Jadi per delta T-nya. Nah, dimana karena berhubung ada kumparan, otomatis semakin banyak kumparannya berarti semakin kuat dong ya kan. Nah, makanya kenapa N-nya dikali seperti itu ya. Jadi GGL induksi itu setara dengan negatif N d flux per dt atau delta flux per delta T. Karena di sini tanda minus ini berarti mengatakan bahwa berlawanan arah ya. Jadi jadi tanda negatif di sini, tanda negatif menyatakan bahwa arah induksi itu berlawanan dengan perubahan flux magnet. Jadi kalau misalkan flux magnetnya ke atas, maka induksinya ke bawah seperti itu ya. Nah, di sini juga dimana keterangannya ya, sorry ya, keterangannya lupa ketinggalan. Dimana keterangannya itu untuk keterangannya berarti induksi ini adalah berarti GGL induksi ya. GGL induksi, dimana GGL induksi ini satuannya adalah volt ya. Kemudian N itu banyak lilitan, kemudian delta flux ini berarti perubahan flux magnet, yang satuannya of course Weber ya. Weber. Kemudian delta T itu perubahan waktu yang satuannya sekot. Seperti itu ya. Nah, untuk gambar yang model lain ya, kalau kalian tentang mengenai hukum Faraday atau percobaan Faraday, kalian juga temukan seperti ini nih. Nah, kalau kalian perhatikan ini percobaannya seperti ini ya. Nah, cuman biasanya kalau ini bisa aja di dalam kumparannya itu ada sebuah ini, tapi biasanya kopong sih. Jadi itu sebenarnya ini kopong, batang kopong yang nanti bisa bisa dideketin, kemudian kemudian didekatkan, kemudian dijauhkan seperti itu. Jadi of course dia sebenarnya bisa dimasukin gitu loh. Cuman I think nggak sampai masuk benar juga nggak apa-apa, karena kita udah deketin aja dia mempunyai dampak seperti itu ya. Oke, sekarang ini kita bahas kedua ya, hukum Lenz. Nah, di mana hukum Lenz-nya ini, nah ini nih yang menarik. Jadi hukum Lenz ini dia melengkapi pernyataan si hukum Faraday gitu ya.
Oke, jadi hukum Lenz, yang kedua adalah hukum Lenz. Nah, jadi kalau tadi berdasarkan hukum, I think mungkin, nah ini nomor 2 nih, hukum Lenz. Kita tahu bahwa berdasarkan tadi ya gambar yang tadi, arah jarumnya itu bisa ke kiri ke kanan. That means berarti akan ada namanya beda potensial. Oke, karena adanya beda potensial, of course akan ada yang namanya arus listrik. Nah, jadi kalau misalkan GGL induksi, ya, nah jadi kalau GGL induksi itu, of course karena berhubung dia mempunyai beda potensial, maka akan menghasilkan yang namanya arus induksi. Nah, kata si Lenz itu arus induksinya ini akan berlawanan dengan perubahannya. Jadi, arus induksi ini berlawanan dengan perubahan. Ya, berlawanan dengan perubahan yang terjadi. Perubahan apa? Perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Ya, jadi kan kita tahu bahwa garis gaya ini kan tadi katanya memunculkan GGL induksi. Nah, jadi arus induksinya ini ya kalau kalian perhatikan sesuai dengan ini ya, arus induksinya tuh berlawanan dengan perubahan garis gaya magnet. Oke. Yaudah, berarti lebih rincinya lagi, kan kalau tadi hukum Faraday kan cuma sampai ke situ doang tuh. Nah, sedangkan kalau di hukum Lenz, dia sampai rinci banget nih, lebih rinci daripada si Faraday, yaitu adalah untuk melengkapi gunanya. Nah, jadi ini ada gambar nih. Nah, ada gambar, ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar, ada 4 gambar. Oke. Nah, jadi kita tahu bahwa kan kalau tadi kan kalau misalkan magnet dimasukkan dan dikeluarkan, maka akan menimbulkan beda potensial. Seperti itu ya. Oke. Nah, di mana? Jadi perubahannya itu yang kayak gimana sih? Nah, ini dirinci banget nih. Kalau kalian perhatikan, ketika dia masuk seperti ini, nah ini beda ya. Ada 2 medan magnet. Yang pertama, medan magnetnya ya. Yang pertama adalah medan magnet. Si magnet itu sendiri yang ditandai dengan warna biru. Nah, kita tahu bahwa medan magnet kutub utara itu selalu keluar. Makanya kalau kalian perhatikan, maka si B-nya ini kalau ini dari kanan keluar, otomatis dia akan ke arah kiri. Kemudian kalau misalkan kita dekatkan, maka dia akan melawan. Seperti itu ya. Jadi besar induksi magnetnya atau induksinya akan melawan nih. Berarti kalau saya masukkan, maka dia akan melawan dengan cara ya masuk lagi. Jadi kalau satunya masuk, otomatis satunya masuk. Makanya kenapa dibikin minus. Artinya kalau satu masuk, satunya lagi masuk nih. Jadi dia berusaha untuk melawan. Jadi kalau kita bikin arah, satu ke kiri, satu lagi ke kanan, gitu loh. Ya. Nah, jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, perubahannya of course mengikuti si. Nah, jadi ya bentar ya, sebelum lanjut ke delta B-nya, maka si induksinya ini akan berusaha melawan ya kan. Ya udah, berarti kalau kita sesuaikan dengan kawatnya ini kan di depan nih. Berarti kalau misalkan B-nya tuh ke arah kanan, ya, maka kalau kita bikin maka arah arusnya ke bawah. So, yang ini nih tanda panah ini adalah arah arusnya, gitu ya. Oke, itu berdasarkan gambar yang pertama ya, dengan delta B. Delta B-nya ya otomatis mengikuti ke arah kiri ya. Makanya kenapa galvanonya arahnya ke kanan, karena delta B-nya itu ke arah kiri. Kemudian yang kedua, kalau bergeraknya di keluar atau menjauhi, maka tetap aja nih arah si siapa? Jadi kalau kita bisa bilang ya, lebih gampangnya ini adalah seperti ini. Tapi enggak juga ya.
soalnya kan kalau ini agak sedikit berbeda ya. Maka kalau kita bisa bilang delta B di sini kalau ininya adalah kutub kutub positif, jadi kutub kalau di N ya, berarti delta B-nya itu adalah mengikuti arah F. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan di gambar kedua, maka kalau F-nya saya tarik keluar, maka delta B-nya pun akan keluar. Seperti itu ya. Cuman yang dibilang berlawanan itu yang mana gitu ya. Nah, kalau misalkan saya tarik keluar seperti ini ya, walaupun sebenarnya secara medan magnetnya si N-nya itu keluar juga ya, arahnya ke kiri, maka kalau misalkan saya satu lagi keluar, maka yang satu lagi pun akan keluar seperti itu. Maka yang satu ke kanan, yang satu lagi ke kiri. Kalau ininya ke kiri, maka ininya ke kanan ya. Makanya kalau kalian perhatikan, maka B-nya ini pasti akan selalu B induksi ya. I think mungkin ini kita bikin sesuai dengan warnanya ya. Berarti B induksi itu berlawanan dengan arah V-nya. Seperti itu ya. Kalau misalkan B yang di sini itu B medan magnetnya si magnet itu sendiri. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau yang ketiga ini kalau kan kalau tadi yang kita gerakan masuk ke mendekati atau menjauhi itu adalah kutub positifnya. Bagaimana kalau kutub negatifnya? Of course ya. Karena berhubung kalau misalkan kita ini positif kutub utara itu berarti akan melawan ya. Induksinya akan melawan, maka kalau misalkan kita dekatkan kutub mendekatkan atau jauhkan kutub selatannya, maka di sini ternyata B induksinya ini ya, B induksinya ini searah dengan arah V. Seperti itu. Sedangkan delta B-nya kalau misalkan tadi utara itu mengikuti arah V, maka delta B di sini akan berlawanan arah dengan V. Makanya di sini kalau ini ke kiri, of course ini dia ke kanan. Ini ke kanan, ini ke kiri, seperti itu. Cuman kalau misalkan untuk yang gambar yang B biru ini, itu adalah medan magnetnya si magnet. Karena kita tahu bahwa medan magnet kalau kutub selatan itu masuk. Makanya kalau kita ngambil dari kiri, dia akan ke arah kanan, ke arah magnetnya. Sedangkan yang ini juga sama ya, yang nomor 4 seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan, maka B induksinya itu searah dengan gaya geraknya si magnet. Maka kalau B induksinya ke kanan, otomatis ini akan ke kanan. Ini ke kiri, ternyata B induksinya juga ke kiri. Seperti itu. Makanya di sini saya bikin kesimpulan bahwa B induksinya berlawanan dengan arah V untuk yang kutub utara, sedangkan kalau yang kita dekatkan atau kita jauhkan kutub selatan, maka B induksinya tuh searah dengan arah V-nya ya. Oke. Kalau untuk arah B-nya yang medan magnet itu I think kalau misalkan yang ini nggak usah dijelasin ya. Kalau misalkan B-nya itu kalau kutub utara dia keluar, so dia akan menjauhi magnet. Sedangkan kalau untuk selatan dia akan mendekati magnetnya itu sendiri. Oke. Untuk yang arah I-nya ya, arah I-nya yang di sini I think enggak untuk arah si arusnya ini ya tinggal sesuaikan dengan kaidah tangan kanan seperti ini aja. Maka kalau misalkan induksinya seperti ini nih, maka di kawat kita lihatnya dari kawat depannya aja ya. Set begini. Karena kalau misalkan kita putar lagi kan otomatis dia akan set. Otomatis ketika ini dia akan lewat dalamnya, kemudian kalau yang di atas tuh akan begini jatuhnya. Set. Maka B-nya tuh ke kiri dengan arah arusnya ke bawah. Begitu juga ya kalau untuk arah arusnya I think kita gunakan kaidah tangan kanan seperti biasa seperti ini. Ya. Set seperti itu ya. Oke, jadi hukum Lens itu cuman sekedar teoritis aja ya.
sekedar teoritis saja untuk melengkapi kekurangan yang ada di hukum Faraday, karena kalau di hukum Faraday kan tidak menjelaskan arah arus induksinya tuh kemana sih gitu ya, atau arah induksinya tuh gimana gitu loh. Jadi kalau misalkan kita dekatkan ini, berarti dia akan melawan, alias kalau misalkan kita bikin ya ini sebuah sebuah kotak gitu ya untuk gambar nomor 1. Untuk gambar nomor 1 tuh arah, kita bandingkan arah B dengan B magnetnya sama B induksinya ya. Kalau misalkan ini adalah sebagian sebelah kanannya, oke, maka si medan magnetnya itu, untuk yang magnetnya ini adalah cross ya, arahnya cross, maka kalau untuk medan magnet induksinya adalah keluar. Kemudian kalau yang di nomor 2, di nomor 2 tuh berarti kalau misalkan ininya saya drop out, masuk juga ya, maka kalau misalkan ditarik menjauhi, otomatis B induksinya akan searah dengan medan magnetnya. Oke, dia. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian kalau untuk yang kutub selatan, nah berarti kalau di kutub selatan itu yang terjadi adalah kalau misalkan medan magnetnya itu ternyata keluar, ya ini sama-sama keluar juga ya. Maka kalau untuk medan magnet induksinya ini sama-sama keluar. Kalau dijauhkan, kalau ini otomatis dia akan akan masuk ya. Sebenarnya juga kalau kalian perhatikan ya, sebenarnya kalau kalian perhatikan gambar nomor 1 sama nomor 4 itu berkebalikan. Kalau misalkan kalau mendekati ya, jadi kalau ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa secara umum aja ya, bahwa kalau misalkan kita mendekati atau jika magnet didekatkan ke kumparan, maka arah B magnet dan B induksi akan berlawanan. Begitu juga sebaliknya jika magnet dijauhkan, ya berarti dijauhkan dari kumparan, maka arah B magnet dan B induksi akan searah ya. Kalau arah yang searah ini adalah gambar nomor 1 dan 3. Kalau yang 1 dan 3, 2 dan 3 ya. Kalau yang berlawanan arah itu adalah nomor 1 dan 4. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya lagi juga dapat dijelaskan kalau nanti akan ada model soal seperti ini ya. Jadi kalau misalkan arah induksi magnetnya, medan magnetnya tuh menuju ke dalam bidang atau cross, maka kemudian ini ya arah arah geraknya tuh ke kanan. Kenapa? Nah berarti gini, kalau arahnya geraknya ke kanan, maka kita bisa bilang akibat apa? Akibat kalau ini kan nanti dialiri arus listrik ya jatuhnya. Ada sebuah medan magnet, of course dia akan menghasilkan GGL induksi seperti itu. Jadi kalau misalkan di medan magnet yang biasa kan nggak sampai ke situ, cuman kalau untuk di bagian seperti ini ya, dia bisa bergerak ya, bisa bergeraknya bisa ke kiri bisa ke kanan. Oke, kalau ini kita misalkan bikin geraknya ke kanan ya, oke ini geraknya ke kanan, of course sebenarnya ini emang untuk yang ke kanan sih harusnya ya. Oke, kalau misalkan geraknya ke kanan, maka akibat apa? Akibat adanya F aksen
atau kita bisa bilang adalah gaya induksi. Di mana gaya induksi ini akan selalu melawan yang namanya gaya Lorentz. Ya udah, berarti kalau gaya Lorentz-nya ke kiri, maka gaya induksinya akan ke kanan, sehingga menyebabkan bendanya atau batang AB ini akan bergerak ke kanan. Nah, di sini kita bisa gunakan kaidah tangan yang kedua atau kaidah tangan seperti ini untuk menentukan arah arusnya ini kemana, dari B ke A atau dari A ke B. Nah, tinggal sesuaikan. Ini F-nya ke kiri, set. B-nya masuk, jebret. I-nya akan ke atas. Ya udah, berarti arah arusnya ini akan ke atas ya. Jadi yang arah arusnya ini adalah arahnya ke atas. Seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan ditukar nih? Mungkin kalau misalkan arah geraknya ke dalam, apa yang terjadi? Ya udah, kalau misalkan arah geraknya ke dalam, ya, arah geraknya ke dalam, otomatis ini namanya adalah F aksen nih. Kemudian berarti FL aslinya itu ke arah kanan. Ya udah, otomatis arah arusnya gimana? F-nya ke kanan, B-nya ke dalam, I-nya of course ke bawah. Seperti itu ya. Jadi itu ini arahnya tuh harusnya ke bawah ya, bukan ke atas ya. Jadi ini gambar garisnya tuh yang hitam biarkan saja, anggap aja nggak ada. Oke, wait ya. Nah seperti ini. Nah ini adalah arah I-nya. Ini adalah arah I-nya. Jadi ini yang atas ini udah biarkan aja, nggak ada, anggap aja nggak ada. Nah jadi gambarnya tuh seperti ini. Bagaimana kalau misalkan dot B-nya? Ya udah, kalau B-nya dot berarti B-nya ini akan ke arah kita ya, atau ke arah keluar bidang. Kemudian lihat F-nya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Berarti I-nya akan ke bawah. Udah. Jadi untuk menentukan arah arusnya itu biasanya pasti otomatis butuh yang ini ya, yang arah ini itu adalah arah B. Arah B-nya atau arah medan magnetnya, kalau misalkan ini ya tinggal disesuaikan apa yang ada. Tapi bisa jadi kalau arusnya udah ada, palingan ditanya nih, mungkin geraknya akan kemana, seperti itu. Jadi misalkan jatuhnya nih, kayak misalkan nih I-nya nih udah ketahui nih ke atas nih. Ya udah, berarti kira-kira ditanya arah geraknya akan kemana. Ya udah, kita tentukan dulu gaya Lorentz-nya kemana. Set. Ternyata gaya Lorentz-nya tuh ke arah kiri. Nah, akhirnya karena gaya Lorentz-nya ke arah kiri, of course dia akan berusaha melawan sebesar gaya F aksen yang berlawanan arah. Ya udah, karena F aksennya ke kanan, maka V-nya akan bergerak ke arah kanan atau batangnya akan bergerak ke arah kanan dengan kecepatan V, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya yang jadi topik utama ini adalah bukan masalah cuman ini doang. Jadi kan kalau misalkan otomatis kan namanya bergerak itu pasti berpindah gitu ya. So kalau misalkan dia berpindah sampai ke titik sini, ya, sampai ke sini nih berpindahnya, otomatis dia akan punya jarak dong, ya kan? Misalkan kita S, maka di sini akan timbul usaha untuk memindahkan kawat AB dari posisi pertama ke posisi kedua. Karena berhubung ada S-nya, maka bisa kita gunakan rumus usaha yang dimana gaya dikalikan perpindahan. Tapi karena berhubung di sini gayanya adalah gaya yang berlawanan dengan arah gaya Lorentz, berarti kita bisa bilang berarti di sini W-nya sama dengan F aksen kali S, berarti W-nya sama dengan min FL dikalikan dengan S. Ya udah, berarti tinggal kita masukkan gaya Lorentz-nya gimana nih? Gaya Lorentz-nya berdasarkan kawat berarus listrik. Kawat lurus berarus listrik, maka rumusnya adalah akan menjadi bil sin theta. Ini adalah usaha yang digunakan untuk memindahkan kawat AB dari posisi yang ini menjadi seperti yang ini ya, dari posisi 1
menjadi posisi kedua. Nah, di mana di sini kaitannya dengan apa? Jadi W yang ada di sini atau usaha di sini, jadi usaha yang dilakukan dalam rentang waktu sekian nih ya, usaha yang dilakukan dari 1 ke 2 akan menyebabkan adanya energi listrik. Nah, di mana kita tahu bahwa energi listrik itu kan sebenarnya W sama dengan P kali T. Nah, di sini P-nya itu kan harusnya rumusnya adalah P kali I kali T. Nah, di mana tegangan yang timbul ini apa? Tegangan akibat GGL induksi. Berarti E induksi dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Seperti itu ya. Jadi yang tegangan yang timbul adalah gerak gaya listrik. Nah, kemudian ini kita punya dua persamaan nih. Ini persamaan kedua. Ini persamaan kedua. Atau kita tulis saja persamaan kedua. Kemudian kalau yang hijau ini adalah persamaan pertama. Nah, kemudian mereka bergabung nih. Ya, mereka bergabung sehingga kita tahu bahwa berdasarkan persamaan 1 dan 2, persamaan 1 dan persamaan 2, maka W dari nomor 1 sama dengan W dari nomor 2 karena sama-sama W. Sehingga jadinya B kali I kali L kali sin theta dikalikan dengan S sama dengan E induksi dikalikan dengan I dikalikan dengan T. Ya udah, karena sama-sama I-nya ditimbulkan I-nya nih pasti lewatin rangkaian ini atau lewat ke kawatnya, of course ini I yang sama, habis. Sehingga E induksi yang kita cari adalah E induksi berdasarkan yang ada di sini ya. Kalau tadi kan E induksinya tinggal min N d flux per dt. Tapi kalau misalkan di kawat seperti ini dan berpindah, itu muncul GGL induksinya berdasarkan rumus. Nah, ini B dikali L dikali sin theta dikalikan dengan S bagi T. Nah, di mana karena berhubung ini bergeraknya dengan kecepatan konstan, ingat rumus V itu sama dengan V sama dengan S per T. Berarti kalau kita masukkan ke sini, kalau kita masukkan ke rumusnya ke sini, maka jadinya berarti min B L V sin theta. Nah, jadi induksinya itu setara dengan min B L kali V kali sin theta. Ya udah, ketemu deh rumus baru untuk mencari GGL induksi ya berdasarkan kawat yang berpindah sejauh S dengan kecepatan konstan V dan mempunyai panjang tertentu yang berada pada suatu medan magnet. Seperti itu ya. Nah, terus ada lagi nih muncul persamaan. Ini juga bisa menghitung nih gaya Lorentz-nya berapa sih gitu kan. Gaya Lorentz-nya berapa sih, atau misalkan kita mau hitung, sebenarnya cukup nih pakai rumus Bill sin theta ya, Bill sin theta. Nah, di mana kita tahu bahwa rumus V sama dengan I kali R. Otomatis rumusnya jadi I sama dengan V per R. Tapi karena berhubung di sini tegangan yang timbul akibat induksi, maka I sama dengan E induksi per R. Kemudian ada lagi nggak? Nah, oke, kita tulis dulu nih rumusnya. FL sama dengan B dikali dengan E induksi per R dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Nah, yang kita tahu bahwa E induksi itu setara dengan BLV BLV tuh. Berarti B dikalikan dengan
B kali L kali V sin theta per R dikalikan dengan L dikalikan dengan sin theta. Sehingga muncul apa nih? Ya, muncul persamaan baru yaitu wait. Berarti I think mungkin wait. Gimana nih cara biar sama? Oke. Bisa. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi ini mungkin gambarnya agak sedikit ke kiri seperti ini. Nah, ini dia. Ya udah, kita ini pindahkan ke atas. Maka ketemulah gaya Lorentz atau gaya yang melawan itu sebesar B kuadrat kali L kuadrat kali V kali sin kuadrat theta per R. Sehingga ketemu rumus baru untuk menghitung gaya Lorentz kalau misalkan ada soal seperti ini. Nah, cuman I think jangan diapalin ya rumusnya, karena kan kita tahu bahwa rumusnya F bil sin theta. Udah, tinggal kalian masukkan. Nah, kalau misalkan nih I-nya kan bisa pakai rumus E per R ya, atau V per R, dimana V-nya itu adalah GGL induksi. Ya udah, tinggal dimasukkan aja, tinggal cari aja, nanti toh bakal ketemu kan. Terus juga di induksinya pasti ketahuan nih dari rumus BLV sin theta. Jadi kalau misalkan nanti rumus nih masalah terkait dengan GGL induksi terkait dengan soal seperti ini, biasanya ini nggak kepake karena cuma ditanya besarnya doang biasanya ya. Oke. Nah ya, jadi untuk tentang GGL induksi materinya sampai sini ya. Hukum Faraday yang tadi disebut epsilon atau E induksi itu sama dengan min N d flux per dt. Kalau misalkan ada persamaan pakai turunan, kalau ada pakai angka pakainya delta biasa. Kemudian dia pakai percobaan kan segala macam. Kemudian si Lenz ini menyempurnakan atau melengkapi. Nah, jadi ternyata kalau misalkan arahan induksinya tuh bagaimana sih, apa yang terjadi, arahnya kemana. Nah, diperjelas lagi dengan nanti dikaitkan dengan soal seperti ini atau rangkaian seperti ini. Ternyata kalau misalkan FL-nya ke kiri, maka terjadi ada gaya induksi yang berlawanan, maka arahnya ke kanan, seperti itu ya. Nah, kemudian rumus untuk mencari E induksi ya, I think yang kalian perlu hafalin tuh yang ini aja ya. Kalau emang nggak mau misalkan ini nih yang dihafalin, kalau ini jangan ya. Ini not recommended. Yang kalau disilang nih berarti not recommended. Karena apa? Karena kalau misalkan mencari bil sin theta, of course kalau kalian tahu I-nya nih, ya udah, kalau emang I-nya udah ada, ngapain pakai rumus begini? Gitu loh. Jadi kalian harus tahu nih, harus ingat nih rumus dasarnya aja. Kalau emang nggak ada, misalkan I-nya nggak ada, kalian bisa pakai cari berdasarkan rumus seperti ini ya, atau bisa kalian cari berdasarkan cara seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua ya. Tadi GGL induksi ini otomatis ini udah kelar ya, hukum Lenz, hukum Faraday. Sekarang kita akan bahas tentang induktansi diri ya. Induktansi diri ini ada kaitannya dengan kapasitor, ada dengan kumparan ya. Makanya kalau misalkan untuk bahas tentang induktansi diri itu pasti kalau dibikin rangkaian ya. Kalau misalkan nanti dibikin rangkaian itu adalah seperti ini. Sebuah lilitan. Nah, seperti ini. Nah, di mana kalau misalkan GGL induksi ya. Tadi kan kalau kita tahu bahwa rumus GGL induksi itu adalah min N delta flux per delta T. Nah, di mana kalau misalkan kita bicara tentang GGL atau induktansi diri ya, kalau misalkan ada kaitannya dengan si induktansi diri ya, ini IND, maka kalau berdasarkan induktansi diri dia akan menjadi min L delta I per
delta T. Rumusnya tuh mirip ya. Oke. Sehingga di sini pun nanti akan muncul yang namanya persamaan E induksi itu sama dengan min L dI per dt. Jadi dia akan muncul juga kalau dalam bentuk persamaan. Persamaannya apa? Persamaan arus nih pasti. Kalau tadi kan kalau di atas ini adalah perubahan flux magnetnya, tapi kalau induktansi diri itu akibat melawan karena ada arusnya. Nah, berdasarkan persamaan yang atasnya ini kan kita bilang misalkan persamaan 1 gitu ya. Persamaan 1. Kemudian kalau ini kita bilang ini adalah persamaan kedua. Dan ini kan menghasilkan GGL induksi yang sama ya. Maka berdasarkan persamaan 1 dan persamaan kedua, maka kita dapat cari nih. Nanti ini tuh simbolnya adalah L ya. Kalau misalkan jadi kita sejauh ini belajar 3 rangkaian listrik atau 3 alat listrik ya. Yang pertama adalah hambatan atau resistor yang bentuknya seperti ini ya, dengan simbolnya R. Kemudian ada induktor yang nanti gambarnya adalah kumparan ya, yang lambangnya L. Kemudian kapasitor yang kalau misal digambar itu sama kayak beda potensial atau sumber tegangan, cuman dia sama rata. Kita bilang ini C. Nah, nanti bab selanjutnya mereka bertiga akan bergabung yang nantinya akan membahas tentang arus listrik bolak-balik ya, atau AC, yang dimana ini ada kaitannya dengan arus listrik bolak-balik rangkaian RLC. Tuh, nanti 3 itu bisa digabung. Nanti materinya ada di tentang arus listrik bolak-balik atau arus AC. Oke, sekarang kita balik lagi ke topik utamanya. Persamaan 1 dan persamaan 2-nya kalau kita tulis, berarti E induksi yang pertama sama dengan E induksi yang kedua. Maka min N delta flux per delta T sama dengan min L delta I per delta T. So, delta T-nya kita hilangkan karena sama-sama dikali delta T. Nah, di sini saya mau menghubungkan. Saya mau mencari L-nya ini besarnya berapa sih? Ya udah, otomatis kan ini juga nanti akan mempunyai banyak lilitan ya, atau jumlah lilitan. Berarti ini juga sama, negatifnya juga sama-sama habis. Berarti N dikali delta flux, berarti delta I nya ke bawah gitu ya, per delta I sama dengan L. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwa besar induktansi dari sebuah kumparan itu memenuhi rumus L sama dengan N dikali flux magnetnya dibagi dengan arusnya. Sehingga ketemu rumus untuk mencari besarnya induktansi diri dari suatu lilitan atau suatu kumparan yang mempunyai flux magnet dan arus listrik. Nah, di sini keterangannya saya tambahinnya adalah keterangan L-nya aja ya. L-nya ini adalah induktansi diri, yang satuannya adalah Henry atau disingkat H biasanya. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini ada lanjutannya lagi ya, terkait dengan induktansi diri. Oke. Jadi dari rumus yang ada di sini nih, dari rumus yang di bawah sini, ini nanti bisa dikaitkan dengan yang namanya induktansi diri dari
solenoida. Nah, gimana caranya? Nah, rumus dasarnya sama nih. L sama dengan N dikali flux per I, di mana kita tahu bahwa untuk menghitung flux itu gimana? Iya, N dikali B dikali A dikali cos theta. Seperti itu ya. Per I. Kemudian untuk mencari besar medan magnetnya, ya, jadi B-nya ini saya ganti. Jadi ini pertama kita bisa bilang ini diganti menjadi seperti ini. Kemudian sekarang ini nih diganti. Ya udah, berarti jadinya N dikali dengan mu 0 kali N dikali dengan I per 2R. Oh, ini kita pakai yang yang di tengah ya. Mu 0 kali N kali I per L dikalikan dengan A dikalikan dengan cos theta-nya, karena di sini kita anggap theta-nya sama dengan 0 ya. Makanya nilai cos-nya 1. Jadi kita cos 0 itu sama dengan 1, berarti kita biarkan aja. Berarti ini per I lagi nih. Berarti bisa kita bilang bahwa L sama dengan N dikali mu 0 kali N dikali I dikali A per I dikalikan dengan 1/L. Sehingga L-nya jadinya berarti mu 0 kali N kuadrat. Nah, ini kan habis nih ya. Sehingga jadinya berarti A per L. Sehingga besar induktansi diri dari solenoida adalah seperti ini. L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat A per L. I think ya, seperti yang saya bilang, rumus yang kalian hafalin itu ini aja. Karena apa? Kalau misalkan pengen cari dari solenoida, pasti otomatis kita harus cari. Kalau misalkan nih ini nggak ada nih, of course kita bisa cari pakai rumus BA cos theta. Nah, kalau misalkan nyari B-nya nggak ada, ya tinggal tergantung nih. Kenapa bisa dibilang ini cuma dari solenoida? Karena dia membentuk sebuah kumparan, gitu ya. Beda sama toroida. Kalau toroida kan dia kumparan, dia membentuk lingkaran. Tapi kalau ini dia membentuk suatu kayak lurus, jadi kumparan lurus aja. Sehingga kita mau nyari B-nya ya of course kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Jadi ini berubah menjadi rumus yang ini nih. Ya udah, kalau misalkan kita mau nyari ya tinggal cari aja. Jangan lupa dikalikan dengan A-nya ya kan. Udah, tinggal masukin udah kelar. Jadi untuk rumus yang ini tidak direkomendasikan ya untuk dihafal. Jadi rumus yang dihafal adalah ini. Toh juga kalian udah tahu cara menghitung fluxnya gimana ya, kemudian nyari B-nya itu gimana ya, udah kan, karena ada yang kawat lurus, kawat melingkar, solenoida atau toroida. Nah, palingan juga ditambahin adalah seperti ini rumus yang ini ya, GGL induksi berdasarkan induktansi diri atau berdasarkan ada induktor min L delta I per delta T. Karena berhubung ada delta I atau delta T-nya, maka bisa kita turunkan jadi DI per DT. Nah, kemudian ini ada terkait dengan besar induksi, besar energi. Jadi besar energi, jadi kan kita tahu bahwa semua alat listrik itu pasti bakal menyimpan energi. Jadi besar pada induktor itu tinggal kita tulis rumusnya adalah W sama dengan setengah dikali L dikali dengan I kuadrat. Untuk L-nya gak usah dijelasin lagi ya, induktansi diri yang satuannya Henry, kemudian I itu adalah kuat arus listrik yang satuannya ampere. Ya udah, tinggal hitung, itulah besar energi yang ada pada sebuah induktor. Seperti itu. Sebenarnya untuk masalah induktansi ini sebenarnya kebagi jadi dua ya, ada induktansi silang juga. Cuman biasanya untuk induktansi silang itu jarang banget ya. Bahkan kayak ibaratkan jatuhnya tuh kayak
materi tentang jembatan Wheatstone di listrik arus searah. Jadi kayak materi pengayaan aja. Cuman karena kalau untuk induktansi induktansi silang ya, induktansi silang tuh jarang banget keluar, of course saya skip aja. Toh juga yang paling utama tuh adalah induktansi diri. Oke, berarti induktansi diri udah kelar ya. Jadi induktansi diri itu mengandung rumus yang ini, terus ini sama, nah ini masih boleh lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke aplikasinya. Aplikasi induksi elektromagnetik pada sebuah generator listrik dan sebuah transformator. Oke, I think kalau untuk masalah transformator ini gak susah ya. Karena kalian udah belajar materi ini transformator tuh waktu SMP ya. Jadi ini langsung C aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya yang pertama adalah generator listriknya, generator AC aja ya. Kalau untuk generator listrik DC itu cuma sekedar teori-teori aja, bla 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 bla. Nah, untuk generator AC-nya, itu sebenarnya ini dihitungnya jatuhnya kayak besar GGL yang didapatkan ya, atau besar tegangan yang diperoleh dari sebuah generator AC ya. Untuk generator DC-nya ini I think lebih ke cuman sekedar teori penyampaian aja ya, makanya saya skip. Nah, untuk generator AC itu kita tahu bahwa untuk menghitung, yang kita bahas adalah menghitung besar GGL induksi yang diperoleh. Nah, di mana berarti untuk menghitung induksi itu kan kita pakai rumus min N D flux atau delta flux ya. Karena di sini kan kita bicara sebuah formula bukan sebuah persamaan. Jadi kita pakainya delta flux. Nah, di mana kita tahu bahwa ini kan min N dikalikan dengan delta B kali A kali cos theta per delta T. Nah, tapi di sini yang menarik adalah tetanya tidak sama dengan 0. Melainkan tetanya ini setara dengan omega T. Ya, ini ada kaitannya dengan apa? Ini ada kaitannya dengan ini omega ya, bukan W. Omega kali T yang dimana ada kaitannya dengan gerak melingkar beraturan. Ya. Jadi kalau jatuhnya kalau GLB itu kan adalah V sama dengan S sama dengan V kali T. Nah, dimana kalau untuk secara GMB itu S-nya itu atau jaraknya itu adalah berupa sudut. Kemudian dia kecepatannya adalah kalau di GLB kecepatan lurus atau kecepatan linear. Kalau di sini adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita hitung lanjutkan lagi, berarti induksi itu sama dengan min N. Nah, di sini karena berhubung kita mau mencari sebuah persamaan, of course ya, berarti ternyata kita harus turunkan ya. Karena kalau cuma delta doang ya udah nggak kelar-kelar kan. Ya udah nih kita turunkan nih. Ya, turunkan terhadap T. Ya udah. Tapi sebelum itu kita tulis dulu adalah B dikali A dikali cos omega T per dt. Ya udah, berarti yang mengandung T itu cuman si cos omega T. Berarti kita turunkan cos omega T aja. Ya udah. Kalau cos omega D dari cos omega T itu, ingat ya, karena berhubung ini luarnya dalam bentuk trigonometri, kalau kita turunkan harus trigonometrinya terlebih dahulu. Jadi turunan cos adalah min sin. Min sin apa? Min sin omega T dikalikan dengan turunan dalamnya. Omega T kalau kita turunan ya cuman hasilnya adalah omega. Jadi hasilnya min omega kali sin omega T. Ya udah, berarti GGL induksi yang diperoleh adalah min N dikalikan dengan min omega kali sin omega T, min omega T ya. Udah gitu doang. Karena kan ini udah diturunin.
berdasarkan fungsi T. Ya udah, berarti induksi yang diperoleh adalah N kali omega kali sin omega T. Sorry, kok ada yang ketinggalan? Ya, sorry, ada yang ketinggalan nih, ya. B kali A-nya mana? B dikali A dikalikan dengan min omega sin omega T. Jadi itu rumusnya adalah NBA omega sin omega T. Ya, sorry, ketinggalan. B kali A kali omega kali sin omega T. Jadi ketemulah rumus GGL induksi yang ditimbulkan oleh generator bolak-balik, ya, atau generator AC. Nah, kemudian ini bisa dikaitkan dengan apa? Nah, berarti kalau tanya misalkan maksimumnya berapa? Maksimumnya berapa nih? Ya, of course paling gampang adalah seperti ini. Maksimum itu terjadi ketika apa? Ya, berarti sudut atau kita bisa bilang maksimumnya terjadi maksimum itu terjadi ketika fungsi trigonometrinya ini bernilai paling maksimum. Ya udah, sin dari sin sesuatu atau sin omega T ini pasti nilainya 1. Ya, ketika sin omega T-nya sama dengan 1, maka induksi atau max-nya itu setara dengan NBA omega, ya. Berarti dari ini kita tulis dulu rumusnya, ya. Induksi sama dengan NBA omega kali sin omega T. Karena berhubung sin omega T-nya 1, berarti tinggal sisa yang ini aja. Makanya kenapa kalau misalkan ini nih, dari rumus ini, kalau kita masukkan ke dalam rumus yang seperti ini, maka muncullah lagi rumus baru, yaitu adalah induksi sama dengan max, ya, karena NBA omega itu adalah max-nya dikalikan dengan sin omega T. Tuh. Jadi kalau misalkan kita masukkan, maka ketemulah rumus baru untuk mencari besar induksi dari generator AC, seperti itu. Cuman I think ini jatuh ke konsep aja, ya. Yang kalian apalin tuh ini aja kalau emang gak mau repot, ya. Yang ini nih, yang ini. Kalau yang ini jangan. Kenapa? Karena intinya kalau kalian mau mencari maksimum itu simpelnya, kalau ada trigonometri itu easy. Sinnya itu, hasil sinnya pasti harus 1. Karena nilai sin itu kalau berdasarkan grafik sinus itu kan kita tahu, ya, bahwa grafik sinus itu kan seperti ini gambar grafiknya. Ya, berarti ini paling gede 1, paling kecil min 1. Ya udah, berarti supaya biar makin gede atau paling maksimum, ya jawabannya 1. Ya udah, tinggal masukin aja nih sin omega T-nya 1. Toh udah langsung nih ketemu N-nya sekian, B-nya sekian, A-nya sekian, omega-nya sekian, tinggal kali, kelar, ketemu maksimum. Seperti itu. Jadi kalau yang bawah ini, ya, yang dikotakin warna pink ini, cuman kayak sebuah persamaan. Kalau misalkan ini dirubah bentuknya, ada nggak sih? Nah, ternyata ada nih. Kalau dirubah bentuknya menjadi induksi sama dengan max dikali sin omega T. Kenapa? Karena max-nya itu setara dengan NBA omega. Seperti itu, ya. Nah, itulah yang bisa disampaikan untuk tentang aplikasi di generator AC, ya. Jadi di generator AC-nya itu menghitung besar GGL induksi yang diperoleh, ya. Nah, biasanya kalau generator AC-nya tuh langsung dalam bentuk seperti ini, NBA omega sin omega T, atau bisa dikasih tahu adalah besar kecepatan putar ininya lah, motornya, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke yang kedua. Aplikasi kedua adalah transformator, ya. Transformator itu sebenarnya kebagi menjadi 2, ya. Kalau secara untuk kegunaannya ada transformator step up
ya, ada trafo step up, saya singkat trafo aja ya. Trafo step up dan trafo step down. Bedanya apa? Kalau gunanya of course beda, udah secara gunanya beda ya. Kalau misalkan untuk trafo step up itu untuk menaikkan tegangan ya. Untuk menaikkan tegangan. Jadi kalau misalkan tegangannya lagi low, otomatis dia akan menaikkan supaya stabil. Untuk menaikkan tegangan. Kalau yang ini trafo step down, otomatis ya berarti lawannya ya, untuk menurunkan tegangan ya. Untuk menurunkan tegangan. Nah, di mana persamaan umum trafonya atau persamaan persamaan trafo ideal itu adalah Vp per Vs, Np per Ns sama dengan Is per Ip. Ya udah, berarti berdasarkan ini berarti yang sebanding itu adalah Cv dengan N-nya, kalau berbanding terbaliknya adalah I-nya. So, dari persamaan trafo ideal ini, untuk menentukan ciri-ciri trafo step up, of course, kalau naikkan tegangan berarti sekundernya tuh V-nya pasti lebih gede daripada primer. So, langsung aturan berantainya berarti N-nya tuh akan mengikuti karena sebanding. Sedangkan untuk IS-nya otomatis berbanding terbalik. Untuk trafo step down, otomatis Vs-nya tuh lebih kecil daripada Vp. So, jadinya Ns-nya lebih kecil daripada Np, tapi IS-nya lebih besar daripada IP. Seperti itu ya. Nah, dimana kalau misalkan biasanya kalau untuk trafo itu lebih ke detail hitungannya selain untuk selain persamaannya, biasanya juga ditanya tentang efisiensinya gitu. Nah, untuk masalah efisiensi trafo itu sebenarnya rumus dasarnya adalah eta sama dengan yang keluar, karena yang keluar ini adalah listrik, otomatis adalah daya listriknya, P out dibagi dengan P in dikalikan dengan 100%. Nah, yang keluar, jadi kalau misalkan kita gambar tuh sebenarnya yang ini sekunder ya, kasih keterangan. Primer itu kita anggap inputnya, sedangkan sekunder itu kita anggap adalah outputnya atau keluarannya. Ya udah, berarti kita tahu bahwa rumus P itu sama dengan V kali I, maka etanya itu jadinya rumusnya adalah V sekunder dikalikan dengan I sekunder per V primer dikalikan dengan I primer dikalikan dengan 100%. Nah, karena berhubung Vp per Vs, berarti ini Vs per Vp sama dengan Ns per Np, maka bisa kita turunkan lagi, jadinya Ns dikali dengan Is per Np dikalikan dengan Ip dikalikan dengan 100%. Tapi rumus utamanya yang mana? Jelas, rumus utama ini yang atas. Jadi sebenarnya efisiensi itu membicarakan seberapa, dari keadaan aslinya, dari keadaan keadaan idealnya, yang benar itu kepakainya berapa sih? Contoh, kayak misalkan kita isi bensin 1 liter, tapi kenyataannya nggak mungkin dong kepake 1 liter semua, pasti ada yang kebuang nih. Nah, misalkan yang kepakainya adalah 0,8 liter atau 0,9 liter. Nah, itu yang dinamakan efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah membandingkan yang aslinya atau yang keluar dengan keadaan idealnya atau yang masuk. Seperti itu. Itulah namanya efisiensi. Nah, jadi palingan untuk trafo itu ya udah, sebenarnya ini materi tentang materi SMP ya. So, kalau masih ingat materi SMP-nya, of course mempermudah sekali ya untuk
belajar induksi elektromagnetik kalau masalah soal transformator atau trafo. Oke. Jadi aplikasinya udah kelar ya. Generator listriknya sudah, transformatornya udah. Walaupun untuk generator DC nggak saya bahas karena cuma sekedar teoritis aja. Toh juga nggak ada rumusnya. So jadi kalau misalkan mungkin kalian mau lebih tahu lagi, kalian bisa search di Google ya. Itu secara teoritis doang kok, nggak ada rumus, nggak ada apa, gitu loh. Oke, jadi segitu aja yang bisa saya sampaikan untuk materi induksi elektromagnetik ya. Sebenarnya untuk bab ini itu bisa digabung dengan medan magnet seperti yang saya bilang ya. Tapi ada yang memisahkan ya. Jadi ada yang bilang misah, ada yang bilang nyatu ya. Tapi kalau di buku paket yang saya pakai ini nanti yang sebagai sumber soalnya juga beda bab. Makanya kenapa saya bedakan aja sekaligus ya. I think juga kalau misalkan beda atau sekaligus I think nggak ada masalah ya. Yang penting kalau misalkan ada dua bab ini atau misalkan bisa saling terkaitkan atau saling terkait ya harus kalian kaitkan aja ya. Kayak tadi nih, misalkan kita mau menghitung flux. Di flux itu kan kita udah belajar di medan magnet. Yang rumus flux itu sama dengan B dikali A dikali cos theta. Nah, ya udah dari rumus-rumus seperti itulah. Kayak kita ngitung B-nya juga kan kepake juga akhirnya kan. Nah, gitu. Jadi jangan dibiasain ngapalin rumus jadi, apalinnya rumus dasar. Kalau emang misalkan secara rumus dasar kalian bisa turunin, of course itu lebih mempermudah kalian karena biar kalian berpikir secara kritis, berpikir secara konseptual, tidak berdasarkan rumus jadi saja. Oke? Jadi gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah donasi di Saweria untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial juga ya. Oke, akhir kata dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh ketik di kolom komentar atau boleh DM Instagram saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.